Selain itu, kita juga harus memperkuat demokrasi. Demikian pula, kita harus mampu memperkuat ketahanan dan keamanan nasional. Kita adalah bangsa yang terhormat, sebuah bangsa yang mampu berdiri dengan kaki sendiri, sebuah bangsa yang sanggup mempertahankan kedaulatan dan garis batas wilayahnya dengan penuh wibawa. Itulah tujuan-tujuan ideal kita. Kita harus berani bermimpi dan kita bersama-sama mewujudkannya. Itulah tugas dari kita semua sebagai pemimpin. Itulah tugas dari kita semua di partai manapun kita berada. Di kalangan pemikir dikenal sebuah ungkapan, "To rule is easy, to govern difficult." Berkuasa memang mudah, tapi memerintah, mengatur, apalagi memimpin bukanlah pekerjaan yang gampang. Dibutuhkan satu visi, satu dedikasi, serta keberanian manakala diperlukan untuk bertindak. Saya percaya kaum pemimpin di negeri ini, semua lapisan, sanggup untuk melakukan itu semua. Set our course by the stars, not by the lights of every passing ship. Arahkan tujuan kita pada bintang-bintang di langit, bukan pada kerlap-kerlip lampu kapal yang datang dan pergi. Politik kepentingan, kompetisi partai, perebutan pengaruh, citra, serta posisi pribadi, semua itu memang sesuatu yang niscaya di alam demokrasi. Tapi kita jangan pernah lupa bahwa semua itu hanyalah kerlap-kerlip dari lampu kapal yang datang dan pergi. Yang harus tetap dan permanen adalah Indonesia. Yang harus terus kita pegang teguh adalah cita-cita mulia untuk mewujudkan sebuah negeri yang maju dan modern, sebuah negeri yang menjamin kedamaian, keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat. Yang harus tetap kita pegang teguh adalah nasionalisme Indonesia, sebuah tekad untuk mempertahankan jati diri bangsa di dalam satu proses besar pergesekan dan pergaulan internasional. Insya Allah, sejarah akan mencatat bahwa di tahun-tahun mendatang Indonesia akan memperoleh momentum baru untuk bangkit lebih besar, untuk meneruskan kemajuan yang telah dicapai selama ini dengan lebih sigap, dengan lebih tangkas, serta menghindarkan kesalahan-kesalahan dan kelemahan yang masih tersisa. Bapak Presiden dan Ibu Negara yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankanlah saya menegaskan sekali lagi komitmen Partai Golkar untuk menjaga stabilitas dan mendorong satu siklus kepemimpinan nasional yang reguler dan terlembaga. Itu adalah tanda kematangan suatu bangsa. Karena itulah Partai Golkar menegaskan untuk terus mempertahankan mandat pemerintahan SBY Budiono hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2014. Akhirnya, sebagai penutup pidato politik ini, saya ingin menegaskan kembali komitmen Partai Golkar. Suara Golkar, suara rakyat. Partai Golkar akan mengemban komitmen ini dengan mengulurkan persahabatan kepada semua kalangan di dalam dan di luar pemerintahan. Partai Golkar tidak akan meminta tetapi memberi. Partai Golkar tidak berharap tapi membuka harapan akan pola kerjasama produktif
antar partai demi kemaslahatan bersama. Partai Golkar akan memediasi dan melembutkan perbedaan-perbedaan yang ada, mencari jalan tengah, memberikan solusi, serta terkadang akan bersifat tegas dan memimpin di depan manakala memang diperlukan. Tetapi Partai Golkar juga siap dan berbesar hati untuk mendorong dari belakang, memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat kita untuk memimpin di depan. Di desa dan di kota, guru, pegawai, buruh, petani, pengusaha kecil, harapan mereka begitu besar kepada kita semua. Golkar menghimbau kepada semua pihak agar segera mewujudkan harapan mulia tersebut. Sekarang saatnya untuk memberikan bukti serta kerja nyata, kalau perlu dengan pengorbanan pribadi. Kita semua yakin dan tahu akan ada beribu tantangan, akan ada pasang dan surut, tapi kita harus terus berjalan dengan penuh semangat. Marilah kita melangkah bersama. Maju terus Partai Golkar. Maju terus negeriku. Maju terus Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan hari ini sekalian, demikian tadi pidato politik dalam rangka hari ulang tahun Partai Golkar ke-64 yang telah disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, Bapak Insinyur Abu Rizal Bakri. Kita berikan tepuk tangan dan sambutan. Iya, kami persilakan duduk.